Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Kasih setiamu, kemurahan dan kebaikanmu mengikuti kami sepanjang waktu. Ketika kami menjadi murid bagi Kristus, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti mengikuti kami. Dalam keadaan seperti apapun, kami mau percaya hal ini. Dalam persoalan, pergumulan seberat apapun, kami mau percaya hal ini. Bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kami. Roh yang menolong dengan sempurna itu bersama dengan kami. Untuk Tuhan saat ini, ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah kami diberi pengertian dan juga kekuatan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Pentakosta, Roh Penghibur. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang Roh Kudus itu seperti apa. Roh Penghibur, saya beri judul. Sebenarnya bagaimana sih kita menyikapi Roh Kudus? Apa artinya kita menyambut Roh Kudus? Apa artinya kita hidup bersama dengan Roh Kudus? Roh Kudus di dalam kita, itu artinya apa? Di Injil Yohanes yang jadi acuan kita selama sejak masuk tahun 2021 kita merenungkan Injil Yohanes. Ada banyak tulisan tentang itu dan nanti kita akan melihat ayat-ayat itu. Tapi saya mau langsung mulai dengan poin-poinnya aja. Yang pertama teman-teman, Yesus bicara minggu yang lalu dalam ibadah message minggu yang lalu, Yesus berdoa, doa terakhir Yesus menurut Injil Yohanes, dia berdoa kepada Bapa supaya menjaga kita yang ada di dunia ini. Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia pergi ke surga. Tugasnya selesai di dunia ini. Dan Yesus kemudian meneruskan tugas itu kepada murid-murid. Tapi Yesus mengatakan murid-murid akan bisa melakukan tugas itu kalau penolong itu datang, kalau Roh Kudus itu datang. Nah, jadi teman-teman, Roh Kudus itu dijanjikan oleh Yesus kepada murid-murid. Karena itu, Roh Kudus pasti datang kepada murid-murid Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Bagi murid Yesus, bagi murid Kristus, Roh Kudus pasti datang. Amin. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah saudara-saudara, apakah Anda murid Kristus? Itu yang harus ditanyakan. Kalau kita mau bikin ibadah pencurahan Roh Kudus, sebelum itu harus dimulai dengan ibadah untuk memastikan setiap orang yang menantikan Roh Kudus adalah murid-murid. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan misi Yesus. Misi yang ditinggalkan oleh Yesus. Yesus selesai di bumi, tugasnya dia naik ke surga dan dia tinggalkan tugas untuk diteruskan oleh murid-murid. Tapi murid-murid tidak akan bisa melakukan tugas itu kalau Roh Kudus tidak turun atas mereka. Kalau Roh Kudus tidak datang kepada mereka. Oleh karena itu, Roh Kudus pasti datang kepada murid-murid. Karena Yesus menjanjikannya. Karena itu adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh murid-murid untuk bisa melakukan tugas Yesus, tugas yang ditinggalkan oleh Yesus. Dan Yesus yang memberikan tugas itu, memberikan misi itu, ingin agar murid-murid berhasil menjalankan misinya. Nah, karena itu Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia berdoa kepada Bapa, ini murid-murid saya tinggalkan di dunia ini. Dan mereka ditinggalkan di dunia untuk berhadapan dengan dunia yang membenci mereka. Untuk mereka bisa berhadapan dengan dunia yang membenci mereka, mereka butuh penolong. Mereka butuh Roh Kudus. Nah, karena itu Roh Kudus pasti datang. Jadi kalau teman-teman di sini, kalau kita semua adalah murid Yesus, kita nggak perlu ragu, Roh Kudus pasti akan diberikan kepada kita. Dan syarat untuk menerima Roh Kudus itu hanya satu, menjadi murid Kristus. Bukan doa puasa 40 hari, itu syaratnya. Kita berdoa berpuasa untuk menunjukkan kesungguhan hati kita. Gak mau lakukan yang lain, pokoknya sampai itu dapat, aku gak mau lakukan yang lain. Nah itu kan ngotot namanya kan, benar-benar ingin mendapatkan. Tapi itu bukan syarat. Tuhan gak memberi syarat. Kalau yang belum doa puasa, gak bisa dapat Roh Kudus. Gak ada syarat seperti itu. Syaratnya hanya satu, menjadi murid Kristus. Haleluya. Enak ya? Gampang teman-teman? Syaratnya gampang menjadi murid Yesus.
Nah, ini yang kita seringkali abaikan atau lewatkan ketika kita merenungkan. Menjadi murid Kristus, teman-teman. Minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas kan, apa artinya menjadi murid Kristus? Menjadi murid Kristus artinya mengikuti ajaran Kristus dan mengikuti teladan hidup Kristus. Jadi syarat untuk menerima Roh Kudus adalah mengikuti ajaran Kristus dan menghidupi teladan Kristus, supaya kita bisa disebut murid Kristus. Kenapa? Karena murid merefleksikan gurunya, murid mencerminkan gurunya. Gak ada kalau murid tapi hidupnya bertolak belakang dengan gurunya, dia murid yang gagal atau murid yang palsu, atau gurunya nggak mampu. Kalau Kristus adalah guru agung kita, dia guru yang sangat mampu. Dia memberikan pengajaran yang sempurna dan dia memberikan teladan hidup yang sempurna. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, maka kita harus menjadi seperti Kristus. Mengikuti ajaran dan menghidupi teladannya, itu hanya bisa dibuktikan dengan hidup kita. Jadi teman-teman, menyambut Pentakosta, menyambut Roh Kudus, pertanyaan besar bagi kita semua. Sudahkah saya menjadi murid Kristus? Sudahkah kita menghidupi teladan Yesus? Sudahkah kita menerima ajaran Yesus dan menghidupinya dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang penting sekali. Roh Kudus diberikan oleh Yesus kepada murid-murid untuk melakukan apa? Melakukan mujizat, membuat kita bisa bahasa roh, membuat kita bisa dapat karunia-karunia yang luar biasa. Kenapa sih Roh Kudus melakukan hal yang ajaib seperti itu? Ya karena dia Roh Allah. Allah itu tidak terbatas. Kita nggak bisa membatasi Allah dengan pikiran cetek kita, pikiran kita yang sempit, nggak bisa. Tuhan tuh harus bekerja dengan cara begini, yang sesuai dengan akal. Enggak. Yang ciptakan akal manusia adalah Tuhan. Bagaimana manusia yang diciptakannya membatasi Tuhan dengan akalnya yang sempit itu? Nggak bisa kan? Nah, tapi banyak orang juga membatasi Tuhan dengan cara yang lain. Kalau Tuhan gak bikin sesuatu yang ajaib, itu bukan Roh Kudus. Gak juga begitu. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib, dahsyat, heboh, wah. Tapi Tuhan juga bisa bicara dengan cara yang simple, sederhana, yang biasa. Jadi apa yang Roh Kudus lakukan, teman-teman? Perbuatan-perbuatan yang ajaib? Ya, Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan ajaibnya Roh Kudus adalah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib lewat siapa? Lewat orang-orang yang biasa. Orang-orang yang sangat biasa. Tuhan itu kenapa begitu? Karena itulah cara kerja Tuhan. Tuhan memilih orang-orang biasa jadi muridnya untuk mengerjakan pekerjaan yang ajaib. Karena itu kalau Tuhan mau pilih seseorang dan mau pakai dia, akal budi kita nggak bisa menghentikan Tuhan melakukan pekerjaannya. Coba kita lihat apa yang Roh Kudus lakukan menurut Alkitab. Kata parakletos, teman-teman. Kata parakletos, bahasa Yunani parakletos yang dipakai di Injil Yohanes 14, 15, 16. Itu hanya disebutkan 5 kali di dalam Perjanjian Baru. Anak-anak teologi coba periksa nanti. Hanya disebut 5 kali dalam Perjanjian Baru. 4 kali di Injil Yohanes, 1 kali di surat 1 Yohanes 2 ayat 1. 4 kali di Injil Yohanes itu bicara tentang Roh Kudus. 1 kali di 1 Yohanes 2 ayat 1 bicara tentang Yesus. Jadi gak banyak parakletos itu disebut. Dan parakletos biasanya diterjemahkan dengan 4 ini. Advocate, counselor, comforter, helper. Advocate itu pembela. Gambarannya adalah di pengadilan. Penasihat hukum, pembela. Parakletos, Roh Kudus itu adalah pembela kita. Dia yang membela kita. Roh Kudus itu juga adalah counselor. Counselor itu penasihat. Penasihat seperti kalau kita mau curhat, datang ke konseling di psikolog, gitu kan. Nah, itu counselor. Parakletos itu juga suka diterjemahkan sebagai penghibur, comforter, atau penolong, helper. Ada juga yang menerjemahkan parakletos sebagai intercessor, pendoa syafaat, perantara. Di 1 Yohanes 2 ayat 1, parakletos diterjemahkan sebagai perantara. Yesus adalah perantara kita di hadapan Bapa. Kata perantara di situ bahasa Yunani adalah parakletos. Jadi apa yang Roh Kudus lakukan, teman-teman? Roh Kudus membela kita,
Roh Kudus memberi nasihat kepada kita, Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menjembatani kita dengan Allah. Itu yang Roh Kudus lakukan. Kelihatannya bukan suatu pekerjaan yang ajaib, tapi sebenarnya itu yang Roh Kudus lakukan. Jadi kalau kita menantikan Roh Kudus, itu wajar dan harus, teman-teman. Kita harus minta Roh Kudus menolong kita. Kenapa? Karena memang dia diberikan untuk menolong kita. Gitu, kalau ada gereja yang menolak karya Roh Kudus, dia salah paham tentang Roh Kudus. Tapi banyak gereja juga yang bicara tentang karya Roh Kudus juga salah paham tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong bagi murid-murid Yesus. Roh Kudus itu bukan diberikan untuk membuat kita menjadi magician, menjadi Dr. Strange. Roh Kudus diberikan kepada murid-murid Yesus untuk mengerjakan pekerjaan Yesus di dunia ini. Dan dia akan menyertai murid-murid sebagai pembela. Pembela itu gimana sih pembela? Pembela itu kalau kita didakwa, lalu ada pembela yang bilang itu orang gak salah, ya kan? Ini keren banget, teman-teman. Saya manusia biasa. Saya bukan hanya manusia biasa, saya manusia brengsek. Saya punya banyak kesalahan, saya punya banyak celah, saya punya banyak kelemahan. Tapi Tuhan memilih saya untuk melayani dia. Dan ketika saya menyambut panggilan Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dan ketika saya melayani Tuhan, kelihatanlah kebrengsekan saya. Kelihatanlah kelemahan-kelemahan saya. Tapi ketika kelemahan-kelemahan itu kelihatan, apa yang saya harus lakukan? Saya berhenti melayani Tuhan karena saya punya kelemahan? Saya tunggu saya sempurna dulu baru saya melayani Tuhan? Enggak. Ketika itulah Roh Kudus menjadi pembela saya. Saya melayani Tuhan bukan karena saya sempurna. Saya melayani Tuhan justru karena saya brengsek dan diampuni oleh kasih karunia Tuhan. Dan Roh Kudus berdiri menjadi pembela saya. Ketika iblis mendakwa, orang brengsek kayak gitu kok bisa pelayanan? Roh Kudus bilang, orang brengsek itu ditebus oleh kuasa darah Yesus. Dia menjadi pembela kita, teman-teman. Karena ada Roh Kudus, setiap kita yang menyambut kasih karunia dalam Kristus Yesus bisa melakukan pekerjaan baik kita tanpa harus menunggu sempurna dulu. Saya senang ketika jemaat meresponnya seperti ini. Kelihatannya sedang berpikir keras. Apa yang dipikirkan, teman-teman? Apakah sedang memikirkan, oh iya ya, saya memang brengsek. Itu bagus kalau berpikir seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan hanya bisa pakai orang yang sadar dirinya brengsek. Bilang amin aja coba. Belum, nggak percaya? Tuhan hanya bisa pakai orang yang sadar dirinya brengsek sehingga dia mencari Tuhan. Tuhan gak pakai orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Itu orang-orang hebat loh, teman-teman. Di zaman itu orang-orang hebat. Mereka katam baca kitab suci, menguasai kitab suci. Tuhan gak pakai mereka. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka saleh dan suci dan gak butuh orang seperti Yesus. Tuhan justru pakai nelayan bodoh dari Galilea. Tuhan justru pakai pemungut cukai, orang berdosa bernama Lewi. Tuhan justru pakai orang-orang biasa, orang-orang brengsek yang tahu mereka butuh kasih karunia. Nah, Roh Kudus menjadi pembela kita. Karena Roh Kudus adalah pembela saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Saya bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan bagi saya. Dan ketika saya melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan bagi saya menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan, ya kan? Minggu yang lalu kan saya bilang, kita ada di tengah dunia yang membenci kita. Kita susah kumpul dengan orang yang benci kita. Betul nggak? Kalau kita tahu orang yang benci kita, kita akan hindari dia. Betul kan? Nah, Yesus tahu bahwa dunia benci murid-murid. Apa yang Yesus lakukan? Yesus suruh murid-murid tinggal di dunia. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini, kata Yesus. Tapi mereka harus tinggal di dunia ini. Nah, kita diutus ke tengah-tengah
dunia yang membenci kita. Karena itu hidup kita sebagai murid Kristus tidak akan mudah. Siapa bilang Yesus mengatakan bahwa hidup muridnya akan mudah? Hidup murid Kristus tidak akan mudah. Karena kita ada di tengah dunia yang membenci kita. Kita tidak akan nyaman di tengah dunia yang membenci kita. Kalau engkau nyaman di tengah dunia, ada masalah, berarti jangan-jangan engkau bukan murid Kristus. Engkau hanya datang ke gereja tapi belum murid Kristus. Kalau hanya datang ke gereja dan belum murid Kristus, tidak akan bisa menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya diberikan kepada murid Kristus. Nah, ketika kita sebagai murid Kristus melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi dunia yang membenci kita, dan kita menjadi capek, menjadi lelah, menjadi lemah. Ketika itu Roh Kudus adalah the counselor, penasihat kita. Dia berikan hikmat kepada kita untuk menghadapi dunia ini. Dia berikan hikmat kepada kita untuk terus maju melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Dia menjadi penghibur, comforter. Dia menghiburkan kita. Teman-teman, manusia itu butuh hiburan. Murid Yesus juga butuh hiburan. Kalau kita sebagai murid Yesus dan mengerjakan pekerjaan baik kita di tengah dunia yang jahat ini, yang membenci kita, kita butuh comforter, kita butuh penghiburan. Dan penghiburan itu datang dari Roh Kudus. Roh Kudus bikin mujizat supaya kita terhibur. Yesus tahu bahwa kita dibenci oleh dunia, tapi kita disuruh tinggal di dunia, dan Dia berikan Roh Kudus untuk menghibur kita. Penghiburan kita dari Roh Kudus, penolong kita dari Roh Kudus. Jadi teman-teman, minta Roh Kudus untuk menolongmu. Sambut Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan abaikan Roh Kudus. Bagaimana caranya kita menerima Roh Kudus, teman-teman? Doa puasa 40 hari? Enggak. Caranya kita menerima Roh Kudus adalah dengan mengikuti ajaran Yesus dan menghidupi teladannya. Yesus bilang kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem. Yesus naik ke surga dan Dia bilang, kalian tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena Roh Kudus akan dicurahkan di Yerusalem. Kenapa harus terjadi peristiwa Pentakosta yang begitu heboh 2000 tahun yang lalu? Karena itu launchingnya karya gereja. Teman-teman, kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita gak bisa bekerja. Kenapa? Karena dunia jahat, dan bukan hanya dia jahat, dunia membenci kita. Itu fakta. Ketika kita melakukan pekerjaan baik, tolong orang misalnya, tolong orang. Manusia, sejahat-jahatnya manusia punya hati nurani. Dan hati nuraninya itu membuat kita, hati nurani kita membuat kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Begitu kan? Iya kan? Tapi banyak orang semangat melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik sama orang. Tapi setelah itu lama-lama semangatnya akan pudar. Saya menyaksikan banyak sekali. Awalnya semangat sekali, tapi kemudian pudar semangatnya. Kenapa? Yang ditolong kurang ajar, Pak. Pernah mengalami? Kita tolong orang, orangnya kurang ajar. Dikasih hati minta ampela. Kok bisa gitu sih? Kita kan baik, kita kan niatnya tulus. Kok bisa malah digituin? Ya bisa. Kenapa? Karena dunia itu memang jahat, teman-teman. Dan itu kalau mau tolong orang, minta bantuan Roh Kudus untuk menyertai, untuk menjadi pembela, penasihat, penghibur, penolong, penasihat, counselor. Roh Kudus itu penasihat ajaib. Dia berikan hikmat. Gimana tolong orang? Kenapa? Karena menolong itu, teman-teman, itu bukan pekerjaan yang hura-hura. Itu pekerjaan yang membagikan nyawa, menyerahkan nyawa. Kita hanya bisa melakukannya kalau Roh Kudus menolong kita, kalau Roh Kudus menasihati kita, kalau Roh Kudus menghibur kita. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Mujizat akan terjadi kalau kita bersama Roh Kudus. Itu pasti, teman-teman. Kalau teman-teman mengerjakan pekerjaan baik untuk Tuhan, pasti akan mengalami mujizat. Kenapa? Karena Roh Kudus bersama kita. Jadi kalau mau terima pertolongan Roh Kudus, pertama-tama pastikan dirimu sudah menjadi murid Yesus atau belum. Coba tanya sama temannya, kamu murid Yesus bukan?
Gimana saya tahu bahwa saya sudah menjadi murid Yesus? Kapan saya diterima sebagai murid Yesus? Kira-kira syaratnya apa untuk menjadi murid Yesus? Bagaimana saya bisa yakin saya sudah jadi murid Yesus? Kalau teman-teman belum pernah menanyakan itu tanda bahwa teman-teman mungkin belum jadi murid Yesus. Gimana kita menjadi murid Yesus, teman-teman? Ketika kita memberi diri kita untuk mengikuti Yesus. Murid itu kan ngikutin gurunya. Karena menjadi murid Yesus itu artinya menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Dia. Kalau kita mau menyangkal diri dan pikul salib dan mengikuti Dia, kita murid Yesus. Mau kita sekolah tinggi atau sekolah rendah, kalau kita menyangkal diri, pikul salib, ikut Dia, kita murid Yesus. Nah, apa yang Roh Kudus lakukan? Dia bersaksi tentang Kristus. Yohanes 15 ayat 26 ditulis begini: jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Kristus. Itu harus amin. Jadi kalau seaneh-anehnya karunia Roh Kudus, itu enggak akan bertentangan dengan Kristus. Bertentangan dengan Kristus gimana? Prinsip yang diajarkan oleh Kristus itu apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau karena karunia Roh Kudus kita mencaci maki sesama kita, itu bukan karunia Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin membuat kita mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau karena kepenuhan Roh Kudus kita jadi sombong yang minta ampun, kita bukan kepenuhan Roh Kudus. Kita mungkin sempat dipakai oleh Roh Kudus untuk mengerjakan sesuatu, tapi yang penuh di dalam diri kita, itulah diri kita sendiri, ego kita. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus justru akan buat orang menjadi semakin rendah hati dan semakin takut. Kenapa? Karena saya bilang tadi, Dia advokat kita, pembela kita. Semakin kita dipakai Roh Kudus dengan luar biasa, semakin kita tahu bahwa kita tuh gak layak. Minggu lalu saya bilang kan, merasa diri saleh, merasa diri kudus, pulang ke rumah. Kalau orang di rumah udah setuju dengan hal itu, betul-betul kita udah saleh. Karena yang paling bisa konfirmasi kesalehan, kudusan kita itu adalah orang-orang terdekat kita di rumah. Ketika kita off guard, ketika kita lepaskan semua topeng kita, akan kelihatannya apa? Kekudusan, kesalehan, atau apa? Karena itu kalau kita menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Amin gak? Mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, Roh Kudus akan menolong kita bersaksi tentang Kristus. Yang kedua, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bagi kita, Dia menolong, Dia membela, Dia menasihati, Dia menghibur, Dia menolong. Dan ketika datang ke tengah dunia, Roh Kudus pekerjaannya adalah menginsafkan dunia akan 3 hal: dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Yesus. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, teman-teman, murid-murid Kristus ketika memberitakan Kristus, ketika memberitakan Injil Kristus, harus memberitakan pertama, dosa. Dosa harus dibilang dosa. Kalau lihat saudaramu berbuat salah, panggil 4 mata dan bilang, itu salah. Ketika kita menjadi murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, kita akan bisa bilang, dosa adalah dosa. Setelah kita menyatakan dosa, lalu kita menyatakan kebenaran. Solusi bagi dosa adalah kasih karunia. Ya, solusi bagi dosa bukan doa puasa. Solusi bagi dosa adalah kasih karunia. Karena manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Kebenaran adalah Kristus. Kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia, kita luput dari penghakiman. Ada dunia yang berdosa, ada kasih karunia Allah. Dan dua ini akan berhadapan dengan penghakiman di hari yang terakhir. Kita yang sudah terima kasih karunia Allah juga akan berhadapan dengan penghakiman terakhir. Tapi karena kita terima kasih karunia, kita dibela.
kita tidak dihukum. Tapi yang di dalam dosa sudah di bawah hukuman. Jadi teman-teman, apa yang kita lakukan? Kita juga harus bersaksi. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yesus bilang pada murid-murid, kalian juga harus bersaksi. Nah, murid Kristus, teman-teman, dipenuhi Roh Kudus untuk bersaksi tentang Kristus. Saya bilang tadi kan, kita bukan dipenuhi Roh Kudus untuk jadi Dr. Strange. Kita bukan dipenuhi Roh Kudus juga untuk jadi pesohor gitu ya, yang terkenal, orang kemudian kagum-kagum, bayar tiket untuk nonton dia. Kita dipenuhi Roh Kudus untuk bersaksi tentang Kristus, untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Apa itu pekerjaan baik itu? Pergi ke dunia yang gelap, dalam kegelapan, dan bagikan kasih Kristus. Acres fail or desolate waste, streets like Sodoms. Kita nyanyi tiap hari Minggu kan. Teman-teman mungkin yang baru-baru datang ke Shine bingung, kenapa kok nyanyi lagu ini? Lagu Call of God, We Honor the Call, itu adalah kredo kita. Itu adalah pernyataan iman kita. Kekristenan kita adalah dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita kerjakan. Efesus 2 ayat 10. Dan pekerjaan baik itu adalah pergi ke tempat-tempat yang busuk dan bau, tempat-tempat di mana ada orang berdosa, ada orang-orang brengsek, seperti kita dulu brengsek. Pergi ke sana dan bagikan kasih Kristus kepada mereka. Karena itu kita sebut diri kita graceful community, komunitas penuh dengan kasih karunia. Kenapa? Karena kita bukan orang saleh, kita orang-orang brengsek yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nah, tugas kita juga bersaksi kepada dunia yang brengsek bahwa Yesus sudah datang, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Roh Kudus ada bersama dengan kita, dan kita beri hidup kita supaya orang-orang yang dalam kegelapan menyambut Yesus dan hidupnya diubahkan. Makanya pelayanan kita pergi ke jalan, ketemu dengan anak-anak. Di dunia ini ada banyak sekali masalah, teman-teman, yang lahir karena dosa manusia, karena kebrengsekan manusia. Brengseknya manusia yang kayak gimana sih Pak? Teman-teman tahu akar dari segala kejahatan, kata Yesus, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Demi uang, orang tua bisa hancurkan masa depan anaknya. Teman-teman, kita harus bersaksi. Dunia ini jahat, dunia ini benci kita. Bersaksinya di mana? Di dunia, bukan di dalam gereja gitu. Bersaksinya bukan di persekutuan doa. Persekutuan doa itu kita saling curhat dan saling mendoakan. Tapi bersaksi itu pergi ke dunia. Pelayanan itu bukan hanya pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja, tapi di luar, di dunia sana, itu bersaksi. Yesus bilang kamu harus bersaksi, karena kamu sudah kenal aku. Murid Kristus harus memberitakan Kristus. Kepada siapa? Kepada dunia yang belum kenal Kristus. Nah teman-teman, sudahkah engkau bersaksi? Itu yang terakhir, pertanyaan yang terakhir bagi kita. Pertanyaan yang pertama tadi kan, sudah jadi murid atau belum? Kalau belum jadi murid, jadilah murid Yesus. Setelah jadi murid, sambut Roh Kudus. Setelah sambut Roh Kudus, jadi saksi. Itu hidup kita. Gak bisa hanya jadi murid aja. Kalau jadi murid, harus sambut Roh Kudus. Murid Yesus yang gak sambut Roh Kudus, itu bunuh diri. Kenapa? Karena akan kehabisan tenaga dan ditelan oleh dunia yang jahat. Kita hanya bisa bertahan di dunia yang jahat kalau kita sambut Roh Kudus. Tapi setelah sambut Roh Kudus, kita harus melakukan tugas kita. Karena Roh Kudus diberikan supaya kita jadi saksi. Karena teman-teman, sudahkah engkau menjadi saksi? Berapa minggu yang lalu juga saya bilang kan, kita semua gak harus jadi full time. Kita punya profesi masing-masing di tengah dunia. Harus jadi saksi dalam profesi kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita memberitakan kasih Kristus.
Gimana sih Pak supaya saya jadi saksi di tempat kerja saya? Saya PA dong Pak, biar supaya saya bisa PA-in teman-teman kerja saya gitu kan. Oh bagus kalau bisa PA-in teman-teman kerja. Tapi sebelum PA-in mereka, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Yaitu apa? Tunjukkan teladanmu sebagai karyawan yang baik di perusahaanmu. Iya kan? Datang paling pagi, pulang paling lambat gitu kan. Jangan terbalik, datang paling lambat, pulang paling cepat. Begitu ditegur, ya nggak enak dong, masa saya udah datang terlambat, pulang terlambat juga. Jadi teladan dulu. Bagaimana supaya bisa jadi saksi bagi teman-teman di sekolah? Ya jadi teladan dulu bagi teman-teman di sekolah. Teladannya gimana? PR dikerjakan. Jangan bolos, ya kan? Itu jadi teladannya dari situ. Tanggung jawabnya dikerjakan dulu, baru kita bisa ngomong. Karena itu anak-anak Tuhan nggak boleh jadi bikin celah gitu kan. Katanya anak Tuhan, tapi kuliahnya Senin Kamis. Maksudnya cuma Senin Kamis, Selasa Rabu Jumat nggak masuk gitu kan. Nggak bisa jadi teladan. Kita bisa jadi teladan, jadi saksi dengan hidup kita, menunjukkan tanggung jawab. Ketika berbisnis dengan benar gitu kan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sambut Roh Kudus, jadi saksi dengan hidupmu. Simple sebenarnya. Without the Spirit of God we can do nothing. We are as ships without wind. We are useless. Charles Spurgeon bilang begini, tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita seperti kapal tanpa angin. Kita nggak ada gunanya. Kapal layar, bentangkan layar tapi anginnya nggak ada gunanya. We can do nothing. Itu artinya apa? With the Spirit of God, we must do something. Betul kan? Dengan Roh Kudus kita harus lakukan sesuatu. Karena itu tantangan saya bagi teman-teman yang mendengarkan ini. Sudah menemukan tugasmu di dunia ini sebagai murid Yesus? Sudah jadi saksi? Sudah beritakan kasih Kristus pada dunia yang brengsek? Atau mungkin lebih persisnya pertanyaannya gini, sudah temukan orang-orang brengsek untuk engkau tolong? Temukanlah. Find your bastards. Kita bikin kaos kacua. Find your bastards. Temukan orang-orang brengsekmu. Temukan lembah Akormu. Temukan streets like Sodomsmu. Dan bawa kasih Kristus ke sana. Dengan pertolongan Roh Kudus, mujizat terjadi. Teman-teman mau? Kalau mau, mari kita sama-sama mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Kami manusia biasa, kami manusia yang lemah, kami manusia yang kurang, manusia yang tidak ada apa-apanya. Tapi karena Yesus datang dalam hidup kami, kasih karunia Allah mengubahkan kami. Dan Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menolong kami dan memberikan pekerjaan baik untuk kami kerjakan. Roh Kudus memanggil kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang jahat ini. Mari tolong kami Tuhan. Kami mau sebagai murid-murid Kristus, kami mau mengerjakan pekerjaan baik kami. Biar Roh Kudus menjadi penolong, penasihat, penghibur, pembela kami. Dan bela hidup setiap kami. Sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah dunia yang gelap ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin.